Hai para Nick user dan kaum ibu kaum yang ingin dimakan Titan. Wanita adalah makhluk yang sangat sulit untuk dipahami. Ditanyain mau makan di mana jawabnya terserah, tapi nggak pernah mau. Dia yang selingkuh, kita yang minta maaf. Dan juga karakter paling beban di anime adalah wanita. Lama-lama gua rider kick juga biar pindah dimensi. Bahkan mayoritas dari kita mempercayai kalau Nabi Adam turun ke bumi gara-gara diajak oleh Hawa yang tergoda oleh iblis untuk memakan buah kuldi. Jadi gara-gara Hawa itu terciptalah kehidupan manusia di bumi seperti yang sekarang ini. Karena itu gua pengen bahas tapi versi anime, dimana wanita-wanita di anime ini juga penyebab masalah besar yang terjadi di dalam anime tersebut. Seandainya dia tidak melakukan hal ini, mungkin drama-drama di cerita anime tersebut tidak akan terjadi. Nah, untuk video gua sekarang sampai selanjutnya, gua bakalan pakai format subtitle dari YouTube-nya. Jadi kalian bisa aktifin atau tidak. Biasanya kan gua subtitle itu emang dari software editing gua. Nah, mungkin karena itu beberapa dari kalian ada yang merasa terganggu. Nah, dengan sistem YouTube ini, kalian bisa bebas mengaktifkan atau menonaktifkan subtitlenya. Tentunya, subtitle ini bakalan berguna banget bagi kalian jika ada kata-kata dari gua yang kurang jelas pengucapannya. Nah, kira-kira apa saja coy kasus-kasus di dunia anime gara-gara kelakuan wanita? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachirai wa Waru. Reynard atau Yuma Amano dari anime High School DxD. Walaupun si Issei sudah ditakdirkan memiliki kekuatan di dalam dirinya, tapi pemicu utama kenapa Issei ikut dalam drama-drama iblis dan malaikat jatuh gara-gara si Reynard atau Yuma Amano. Jadi ceritanya ketika si Issei ini lama menjomblo, rudalnya ini udah lumutan. Dia ingin sekali memiliki seorang pacar. Sampai suatu hari ada seorang wanita yang menembak dirinya. Kelihatannya wanita ini adalah wanita polos. Bahkan setelah jadian, mereka ini ngedate bersama. Tapi ternyata Yuma Amano adalah seorang malaikat jatuh yang ingin membunuh si Issei. Karena menganggap si Issei ini adalah ancaman. Seandainya ya, dia ini diem, kagak bikin masalah, atau setidaknya tidak membunuh Issei, mungkin Issei gak bakalan benci dengan dirinya, dan si Issei juga tidak ada tuh cerita-cerita di mana Issei masuk ke kelompok iblisnya Rias, dan gak ada tuh drama-drama Issei menyelamatkan Rias dan si Phoenix. Kayaknya kalau si Issei ini tidak dibunuh, wah Rias si waifu kita bakalan sama si fuckboy bajigur ini nih. Dan ceritanya pun ya tamat. Kamishiro Rize dari anime Tokyo Ghoul. Salah satu wanita yang bikin karakter utama jadi menderita kehidupannya. Ya gimana enggak ya, gara-gara dia ini, si Kaneki jadi terseret ke drama-drama para ghoul coy. Monster pemakan daging manusia. Ceritanya, di sebuah kafe, Kaneki sedang bersama dengan sahabatnya yang bernama Hide. Tiba-tiba muncul sosok gadis cantik yang memukau Kaneki. Gadis itu pun memberikan kode kepada Kaneki dan mengajaknya bertemu di sebuah toko buku. Nah, gadis ini kelihatannya kayaknya tertarik dengan Kaneki gitu. Entah karena rudal Kaneki atau bukan ya. Dan emang cewek ini cakep banget cowok apalagi pakai kacamata. Kalau gue jadi Kaneki ya, kayaknya gue bakalan tergoda juga sih. Mbak, makan aku mbak. Gadis tersebut bernama Rize, di mana besoknya mereka langsung berkencan di sebuah kafe lain. Sampai di malam harinya, wanita itu tiba-tiba menggigit Kaneki. Dan rupanya, dia adalah Ghoul, seorang monster pemakan manusia. Nah, seandainya si Rize ini tidak kebanyakan tingkah kencan sama si Kaneki, misalnya kencannya sama Sumanto dan Rize-nya dimakan, kayaknya drama-drama yang dialami Kaneki tidak akan terjadi. Bahkan gara-gara Rize memakan Kaneki, Kaneki begitu sangat tersiksa kehidupannya. Sampai nggak bisa makan seperti manusia pada umumnya, ditambah dia juga disiksa oleh orang sampai rambutnya ini berubah menjadi putih. Ingatannya pun diubah sampai namanya jadi Sasaki. Bahkan temannya, si Hide, sampai terseret ke drama-drama antara ghoul dan manusia. Aduh, emang wanita ya. Multi Melromak dari anime Shield Hero. Kita harus apresiasi wanita ini dengan pukulan atau tendangan, karena halal bagi kita untuk menyiksa dia. Satu-satunya wanita yang membuat main karakter anime ini menjadi sangat-sangat menderita. Pernahkah kalian mendengar kata-kata ini? Fitnah wanita lebih dahsyat daripada fitnah iblis.
Yap, sepertinya anime ini menggambarkan dengan begitu jelas ya coy. Setelah Naofumi pindah ke dunia isekai ini, dia bakalan bertemu dengan 3 orang yang sama seperti dirinya, dan mereka ini dipanggil ke dunia ini karena ingin dijadikan seorang pahlawan. Tapi hanya Naofumi yang dipandang sebelah mata, karena dia ini hanyalah seorang pahlawan perisai. Perisai sih perisai, lu kagak pernah ketemu Kapten Amerika anjing. Pas itu juga ada wanita yang mendekati si Naofumi, dan dia terpilih menjadi rekan petualangannya si Naofumi. Tapi sayangnya, ternyata wanita itu pengkhianat coy, dan mengatakan ke semua orang kalau Naofumi ingin memperkosanya. Padahal hal tersebut itu tidak terjadi sama sekali dan dilakukan oleh Naofumi. Bahkan, saking parahnya fitnah wanita ini, Naofumi sampai benci ke semua orang kerajaan, dan namanya sebagai pahlawan perisai sangat-sangatlah buruk. Lu bayangin ya, fitnah satu wanita dampaknya kayak gini coy. Apalagi kalau mereka ini main Among Us rame-rame, kayaknya bumi meledak. Rin dari anime Naruto Shippuden. Sebenarnya bukan Rin yang salah, tapi orang yang cinta mati sama dia, yaitu si Obito. Sebelum kejadian Akatsuki ingin menghilangkan penderitaan di dalam dunia ini, awal-awal biang kerok kenapa Akatsuki ini bisa melenceng ke jalur nyari kekuatan Mugen Tsukuyomi adalah dari kematian karakter yang bernama Rin. Salah satu karakter wanita yang sangat dicintai oleh Obito. Dan 2 karakter tersebut itu adalah teman satu timnya si Kakashi. Ceritanya, ketika si Rin ini diculik dan akan dijadikan Jinchuriki ekor 3, Kakashi secara tidak sengaja membunuh si Rin. Karena si Rin ini tidak mau dirinya ini menjadi umpan untuk menghancurkan Konoha. Nah, Obito yang melihat itu sangatlah marah. Bahkan, karena dia cinta mati ke wanita itu, dia sampai ingin mengubah kehidupannya dengan cara membangkitkan Mugen Tsukuyomi dan hidup berdua dengan Rin di dalam mimpinya. Lu mimpi-mimpi aja bisa nggak sih? Jangan ngajak-ngajak orang gitu. Untuk mewujudkan mimpinya itu, dia sampai mempengaruhi organisasi yang bernama Akatsuki, yang tujuan awalnya itu sangat mulia menjadi ingin mengincar biju-biju, dan terjadilah drama-drama Perang Dunia Ninja keempat. Gara-gara kematian satu orang wanita saja, cok. Bayangkan ya. Kaguya dari anime Naruto Shippuden lagi. Nah, kalau tadi adalah asal-usul dari drama-drama Perang Dunia Shinobi keempat, ini adalah biang kerok kenapa ada Biju, Cakra, peperangan Senju, dan Uchiha. Sampai ada bulan di Naruto ya gara-gara nih cewek coy. Jadi dulunya dunia Naruto itu kayak dunia biasa saja. Tiba-tiba ada alien yang sangean datang ke bumi tertarik dengan pohon yang tumbuh di bumi. Tapi karena ada rudal dari seorang pria, Kaguya pun terlena dengan rudal pria tersebut. Yang dimana gara-gara Kaguya ini tergila-gila dengan rudal, dia hamil dan terjadilah 2 anak yang bernama Hagoromo dan Hamura. Sampai ceritanya berlanjut bla 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 di mana Hagoromo dan Hamura menyegel emaknya. Dan setelah kejadian itu, Hagoromo membagi cakra jadi 9 biju. Hagoromo pun punya keturunan Indra dan Asura, asal-usul dari klan Senju dan Uchiha. Dan perang, Hashirama bikin desa, perang lagi. Pokoknya gara-gara cewek yang terlena dengan rudalnya si Tenji yang besar ini, terjadilah cerita-cerita di dalam dunia Naruto. Sampai ke Boruto coy, kalau lu tahu ya. Lu tahu kenapa Naruto jadi yatim terus Hiruzen korupsi? Ya asal-usul akarnya ya dari si Kaguya ini nih yang tergila-gila dengan rudalnya si Tenji. Eida dari anime Boruto Naruto Next Generator. Kalau tadi asal-usul dunia Naruto gara-gara rudalnya Tenji, nah ini masalahnya gara-gara rudalnya si Kawaki. Jadi ceritanya, di manga Boruto chapter 79 diketahui kalau Eida rela mengubah realitas, di mana dia akan melakukan apapun yang Kawaki mau. Nah, kok bisa bang? Ya bisa coy, karena si Eida ini terbuai dengan rudalnya Kawaki. Karena realitas sekarang ini udah diubah, orang-orang mikir kalau Boruto itu pembunuh Naruto, dan Kawaki adalah anaknya Naruto. Makin kesini ya, yang dapat masalah yang serius adalah si Boruto. Mau nggak mau dia ini harus pergi dari desa, dan nggak ada lagi orang yang bisa dia percaya. Semua orang mulai memusuhi Boruto, palingan cuma si Uchiha Rabun doang sih. Nah coba saja kalau si rudalnya Boruto itu besar, pasti Eida lebih tertarik ke Boruto coy. Udahlah Boruto anak pejabat lagi kan, kekurangannya cuma satu cok Boruto itu, rudalnya kecil. Hinata saja sampai terlena dengan Raikage. Emang ya, rudal besar adalah segalanya coy. Bisa membuat alien tergila-gila, bisa membuat istri Hokage tergila-gila. Sampai demi rudal Kawaki, Eida mengubah sejarah sesuai dengan kemauan Kawaki. Kayaknya cerita asal-usul dunia Naruto itu lebih cocok judulnya itu Rudal Shippuden. Ymir dari anime Attack on Titan.
Kalau tadi rudal-rudal gaming ya, kali ini masalah utamanya sangat sepele coy, yaitu melepaskan babi. Yap, ngelepasin babi doang sampai terjadi peperangan beratus-ratus tahun. Dan terjadilah rambling men. Ngelepasin babi ya. Cerita awalnya di mana si Ymir ini adalah budak biasa di sebuah kerajaan, di mana dia sengaja melepaskan babi. Nah, karena melepaskan babi tersebut, dia ini sampai dikejar-kejar oleh satu kaum coy, dan terjatuh dalam sebuah pohon, di mana pohon tersebut memiliki sebuah parasit. Nah, parasit tersebut itu menyatu dengan Ymir dan berubahlah Ymir jadi Titan pertama. Nah, kekuatan Titan ini nantinya bakalan digunakan oleh kerajaan untuk menjadi kekuatan perang dan mengalahkan kerajaan-kerajaan lainnya. Tentunya kekuatan Titan sangatlah overpower di era tersebut. Terlebih lagi kerajaan itu doang yang punya kekuatan Titan. Nah, asal-usul Titan-Titan yang membunuh ibunya Eren sampai jadi alat rambling ya asal-usulnya dari cewek yang ngelepasin babi doang coy. Coba kalau si Ymir ini kagak ngelepasin babi, gak ada tuh cerita Titan-Titan mukbang ASMR makan manusia. Nah, kira-kira itulah 7 cewek-cewek di dalam anime pembuat masalah besar coy. Menurut kalian mana nih karakter-karakter cewek pembuat onar lainnya? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri. Sampai jumpa di next episode.